warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat baik jasmani maupun rohani ya. Oke. Perkenalkan Ibu Lisa Auliasari di sini, khususnya di kelas 10 APHP. Saya akan mengampu 2 mata pelajaran ya. Yang pertama yaitu dasar penanganan bahan hasil pertanian, dan yang kedua yaitu dasar proses pengolahan hasil pertanian. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang mapel dasar penanganan bahan hasil pertanian. Untuk materinya yaitu yang pertama, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan komoditas hasil pertanian. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat belajar dari rumah ya, walaupun kita tidak tatap muka. Harapannya apa yang nanti diberikan pada pagi hari ini itu bisa menambah wawasan kalian. Oke, itu dulu ya untuk perkenalannya. Kita akan lanjut tentang materi pengelompokan komoditas hasil pertanian. Oke ya, dilihat di gambar itu, di slide, kamu bisa lihat yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang komoditas hasil pertanian. Sebelumnya harus tahu dulu, apa sih yang dimaksud dengan komoditas hasil pertanian? Definisinya itu apa? Jadi, komoditas hasil pertanian itu adalah berbagai produk hasil pertanian yang di dalamnya dibagi menjadi dua, ya. Jadi ada hasil pertanian, juga ada hasil perhutanan. Nah, yang tergolong di komoditas pertanian itu apa aja? Ada gandum, kedelai, jagung, beras, gula, kopi, dan lain-lain ya. Sedangkan yang untuk komoditas perhutanan itu contohnya apa aja? Ada sawit, ada kapas, rotan, karet, juga dan lain-lain ya. Tapi untuk yang akan kita bahas itu tidak di perhutanan ya, komoditas perhutanan, tapi di komoditas hasil pertanian ya. Nanti juga ada tambahan hasil perikanan ya. Oke ya, itu untuk pengantar materi kita hari ini mengenai definisi dari komoditas hasil pertanian. Ruang lingkup komoditas hasil pertanian itu banyak ya. Jadi ada komoditas buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, kacang, serealia, rempah, juga masih banyak lagi. Kemudian biasanya komoditas-komoditas tersebut ada yang kita konsumsi dalam keadaan segar, ada juga yang dikonsumsi setelah mengalami pengolahan lebih lanjut. Contohnya kalau yang dikonsumsi dalam keadaan segar itu apa? Biasanya itu buah-buahan ya. Ada semangka, mangga, banyak ya buah-buahan yang lainnya dikonsumsi dalam keadaan segar. Nah, tapi yang sudah mengalami proses lanjutan itu seperti apa? Misalkan ada buah-buahan nih, buah-buahan yang kaleng itu sudah mengalami proses lanjutan. Kemudian ada daging yang dikaleng itu juga ya, itu juga sudah mengalami proses lanjutan. Oke ya, selanjutnya kita masuk ke pengelompokan komoditas hasil pertanian. Jadi komoditas hasil pertanian ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sumber komoditas yang diperoleh. Yang kedua itu berdasarkan karakteristik agronomis, fisiologis, dan gizi. Nah, di slide yang pertama ini yang kalian lihat ini kita akan bahas tentang pengelompokan yang berdasarkan sumber komoditasnya diperoleh ya. Jadi pada gambar itu bisa dilihat ada gambar buah-buahan, sayur-sayuran, ada juga ikan, ada juga daging ya. Nah, masing-masingnya dikelompokkan ya. Jadi untuk yang pertama itu ada sayur-sayuran juga buah-buahan, itu artinya dari kelompok nabati.
Sedangkan yang kedua itu ada gambar ikan dan juga ada daging, artinya itu merupakan dari kelompok hewan. Apa itu kelompok nabati? Jadi merupakan bahan ya, bahan yang diperoleh dan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Selain buah dan sayur seperti yang di slide, itu juga ada umbi-umbian, rempah, itu juga tergolong dari kelompok nabati. Nah, sedangkan yang dari kelompok hewani, dari kata-katanya hewani ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya itu adalah kelompok yang berasal atau hasil pertanian ya, yang berasal dari hewan ya. Ada ikan, ada daging, selain itu juga ada telur, ada susu. Nah, sekarang yang harus dipahami ya, bahan pangan hewani itu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bahan pangan nabati. Nah, yang membedakannya itu apa? Nah, yang diantaranya ya, yang pertama itu adalah bahan pangan hewani itu bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi atau dimasukin ya oleh faktor atau tekanan dari luar. Nah, yang membedakan yang kedua apa? Yang kedua itu adalah bahan pangan hewani itu memiliki umur simpan yang jauh lebih pendek daripada bahan pangan nabati. Itu bila dalam keadaan segar ya, kecuali telur. Nah, pendeknya daya simpan ini nanti akan terkait dengan struktur jaringan hasil hewani, di mana bahan pangan hewani itu tidak memiliki jaringan pelindung yang kuat dan kokoh seperti pada hasil tanaman. Nah, yang menjadikan pembeda yang ketiga antara nabati dengan hewani itu adalah bahan pangan hewani itu umumnya merupakan sumber protein dan lemak ya. Sedangkan bahan pangan nabati itu merupakan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, ada lemak juga protein. Pengelompokan yang selanjutnya itu didasarkan pada karakteristik agronomis, fisiologis, dan gizi. Nah, yang ini kita akan membahas tentang karakteristik agronomis. Ya. Jadi kalau karakteristik agronomis itu berdasarkan nomenklatur biologi. Jadi dikelompokkan lagi berdasarkan divisinya, kelas, ordo, famili, genus, spesies, varietas. Nah, atas dasar hal tersebut ini, maka hasil pertanian, tanaman pangan atau hewan dikelompok-kelompokkan lagi seperti pada gambar yang ada di slide ini, dibagi-bagi lagi. Jadi ada yang pertama adalah kelompok buah-buahan ya, kelompok buah-buahan. Kemudian ada kelompok sayur-sayuran. Kelompok sayuran ini merupakan kelompok pangan nabati yang bagian tanaman tertentunya dimanfaatkan untuk sayur ya. Kemudian di gambar yang ketiga itu ada gambar serealia atau biji-bijian ya. Jadi kalau kelompok serealia ini dicirikan oleh kesamaan famili atau kelompok tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Jadi contohnya serealia itu seperti padi, gandum, jagung, sorghum gitu ya. Itu contoh dari serealia. Nah, selanjutnya yang tergolong pembagian dari karakteristik agronomis yang keempat itu apa? Itu adalah kelompok kacang-kacangan ya. Jenis kacang-kacangan ini banyak kita jumpai di sekitar kita, seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai, banyak ya, masih banyak lagi. Selanjutnya itu kelompok umbi-umbian ya. Umbi-umbian ini juga banyak kita jumpai, yang sering kita lihat. Jadi ada ubi singkong ya, ada ubi jalar, ada gadung, dan masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelompok hasil ikan. Hasil ikan ini juga dikelompokkan lagi. Ada ikan
air laut juga ada ikan darat ya. Kalau ikan laut itu contohnya seperti ikan tuna. Nah, kalau ikan darat ini orang suka bilang itu ikan air tawar ya. Contohnya ada ikan mujair, ikan gurame, ikan lele, nila. Nah, itu contoh-contoh dari ikan darat atau ikan air tawar. Dan yang terakhir, kelompok yang terakhir dari karakteristik agronomis itu adalah kelompok daging ya. Kelompok daging di situ kita lihat ada daging ayam karena masuk ke kelompok hasil ternak ya. Jadi ada daging, susu juga telur. Di sini kita lihat contohnya ada di gambar adalah yang tergolong daging. Karena kelompok hasil ternak ini banyak, ada daging, susu, juga ada telur. Nah, ini ketujuh ini itu merupakan pengelompokan dari yang dilihat dari karakteristik agronomisnya. Oke ya, selanjutnya itu kita akan bahas tentang karakteristik fisiologis. Jadi karakteristik fisiologis ini itu dikelompokkan itu berdasarkan pada ketahanan atau daya simpan suatu komoditas ya. Jadi pengelompokannya itu berdasarkan mudah atau tidaknya pangan tersebut mengalami kerusakan. Nah, jadi berdasarkan itu, mudah atau tidaknya pangan tersebut mengalami kerusakan, komoditasnya itu dibagi lagi menjadi 3 ya. Ada non-perishable atau tahan lama, ada semi-perishable agak cepat rusak, dan yang terakhir ada perishable atau cepat rusak. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah non-perishable atau tahan lama. Bisa kamu lihat di gambar itu ada gambar ikan yang ini ya, ikan yang dikalengkan. Juga ada gambar biji-bijian. Nah, ini tergolong contoh ya, salah satu contoh yang tergolong ke dalam non-perishable. Jadi, non-perishable ini merupakan komoditas kelompok ya, kelompok komoditas pertanian yang mempunyai daya simpan lama. Mulai dari yang bisa disimpan berbulan-bulan hingga dia itu bisa disimpan tahunan. Karena telah melalui proses pengolahan atau pengawetan. Ya. Nah, selain ini tadi, selain ikan ya, ikan kaleng, juga biji-bijian, nah yang tergolong atau yang termasuk ke dalam komoditas non-perishable itu apa aja? Itu ada seperti ini ya, ikan asap. Nah, ikan asap ini kan sudah mengalami proses pengasapan. Kemudian ikan kaleng itu tadi sudah mengalami proses pasteurisasi ya ikan kaleng ini. Kemudian juga ada manisan buah, itu dia sudah mengalami proses pengawetan alami. Juga ada ini tadi seperti yang digambar, ada biji-bijian ya. Jadi ada jagung, beras, itu kan sudah mengalami proses drying atau pengeringan ya. Oke, selanjutnya itu yang termasuk semi perishable digambar atau agak rusak yaitu digambar kita lihat ada gambar singkong ya, itu tergolong atau termasuk ke dalam kelompok semi perishable ya. Jadi selain singkong itu yang tergolong ke dalam kelompok semi perishable itu ada juga talas, ada juga kentang, itu kalau yang dari umbi-umbian. Sedangkan kalau dari kelompok sayurnya itu yang tergolong perishable itu ada walu, ada apel, ada kelapa, itu termasuk atau tergolong ke dalam semi perishable ya. Nah, untuk komoditas yang tergolong semi perishable ini kan komoditasnya cenderung lebih lama daya simpannya ya. Walaupun tidak dilakukan pengolahan atau pengawetan. Namun, tetap harus diperhatikan teknik penyimpanannya, seperti kita simpan di tempat yang kering atau tidak lembab. Oke, yang terakhir yaitu
kelompok perishable atau cepat rusak ya. Di gambar kamu lihat itu ada gambar sayur-sayuran juga buah-buahan. Tapi ingat, tidak semua sayur atau buah itu masuk kategori perishable atau mudah rusak ya. Jadi tergantung daripada bentuk fisik daripada buah-buahan atau sayuran tersebut. Misalnya saja buah tersebut atau mempunyai kulitnya tebal ya. Jadi meskipun mengandung air, tapi kalau kulitnya tebal, maka daya simpannya juga bisa lebih lama ya. Selain ini tadi, yang tergolong perishable, selain yang digambar, itu kita lihat itu timun, tomat, stroberi, itu golongan buah-buahan yang tergolong perishable ya. Kemudian untuk sayur-sayurnya itu ada sawi, kangkung, itu yang termasuk golongan atau kelompok perishable atau cepat rusak ya. Nah, jadi karena dia termasuk ke dalam kelompok perishable, jadi perlu diperhatikan itu proses panen dan pasca panennya, khususnya pada proses pengangkutan ya atau penyimpanan, agar buah-buahan atau sayur-sayuran itu bisa sampai di konsumen dengan kualitasnya tetap terjaga, tidak rusak secara fisik ya. Itulah penjelasan untuk karakteristik fisiologis. Selanjutnya kita akan lihat tentang karakteristik gizi ya, pengelompokan berdasarkan karakteristik gizinya. Jadi ini pasti erat kaitannya dengan komponen kimia yang terdapat di dalam pangan ya. Jadi di sini ada 6 zat gizi yang berasal dari pangan. Yang pertama yaitu karbohidrat ya. Senyawa karbohidrat ini dapat menghasilkan energi atau tenaga yang nantinya kita butuhkan untuk kita beraktivitas. Kemudian yang kedua itu ada protein. Protein ini senyawa yang bisa menghasilkan energi atau tenaga yang dibutuhkan untuk aktivitas manusia, sama kayak karbohidrat ya. Selain itu, dia juga punya peran sebagai pembangun atau memperbaiki jaringan yang rusak. Oke, selanjutnya yaitu zat gizi yang ketiga, yaitu adalah lemak ya. Senyawa lemak juga sama, yaitu menghasilkan energi atau tenaga yang dibutuhkan untuk kita beraktivitas. Yang keempat yaitu vitamin. Nah, vitamin ini berperan sebagai zat pengatur proses metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi kalau kekurangan akan suatu jenis vitamin, itu pasti nanti bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang. Kayak misalkan kita kekurangan vitamin A, ya, itu pengaruhnya pada mata, gitu ya. Kekurangan vitamin D pada tulang, vitamin E pada kulit, itu contoh-contohnya. Yang keempat, zat gizi yang berasal dari pangan itu yang ke vitamin tadi ya. Selanjutnya yang kelima itu adalah mineral. Mineral ini juga berperan sebagai zat pengatur proses metabolisme dalam tubuh kita, sama kayak vitamin ya. Kalau kita kekurangan suatu jenis mineral tertentu juga pasti akan mengakibatkan terganggunya kesehatan kita. Dan yang terakhir itu ada air. Air ini berperan sebagai medium yang universal, jadi dia mengkondisikan berbagai proses pencernaan dan penyerapan di dalam tubuh ini berjalan dengan baik ya. Jadi itu tadi ke-6 zat gizi yang terdapat dalam setiap pangan atau setiap bahan pangan ya. Jadi zat gizi tersebut itu ada yang terdapat di dalam bahan pangan dalam jumlah besar, tapi ada juga yang terdapat dalam jumlah yang sangat kecil ya. Jadi tergantung. Ya, untuk yang terakhir ini berdasarkan kandungan zat gizinya yang tadi sudah kita bahas, maka pangan
atau hasil pertanian pangan itu dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah pangan sumber kalori. Nah, pangan sumber kalori ini biasanya itu terdapat pada serealia dan umbi-umbian ya. Serealia tadi itu apa? Ada kayak tadi apa ya? Beras, kemudian jagung, gandum itu sumber pangan kalori ya. Kemudian yang kedua yaitu pangan sumber protein. Nah, pangan sumber protein ini bisa kita temukan pada kacang-kacangan dan hasil hewan kayak ikan ya. Ikan, telur, kacang-kacangan itu kayak misalnya apa ya? Ini kacang-kacang panjang yang di sayurnya sumber proteinnya ya. Kemudian juga di kacang tanah itu juga terdapat sumber protein. Kemudian yang ketiga itu adalah pangan sumber lemak atau minyak. Pangan sumber lemak atau minyak. Ini juga sama ya. Itu bisa didapat dari jenis kacang-kacangan, kelapa ya, kelapa sawit itu banyak sumber lemak dan minyaknya. Dan yang terakhir itu adalah pangan sumber vitamin dan mineral. Nah, kalau vitamin dan mineral ini ya banyak sekali kita jumpai atau terdapat pada sayur-sayuran juga buah-buahan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa paham dan jika kurang paham nanti bisa tanyakan ke Ibu lagi. Oke ya. Sampai sini dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.